Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kembali lagi di Mister Mistis. Ingat, jawab salam hukumnya wajib. Buat kalian yang baru pertama kali mampir, ini adalah akun yang menghadirkan cerita-cerita horor, mistis, pengalaman aneh, sampai teror yang katanya datang dari dunia lain. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah pengakuan dari seorang mantan karyawan lapak donat yang pernah viral di Semarang, Jawa Tengah. Namanya kita samarkan menjadi Irma. Kalau kalian suka cerita seperti ini, santai saja. Bantu channel ini dengan like, subscribe. Yang sudah klik subscribe, saya doakan rezekinya lancar, semua hutangnya lunas, dan segala aktivitasnya diberikan kelancaran. Amin. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar kalian sedang menonton dari mana, karena siapa tahu cerita malam ini pernah terjadi di tempat yang tidak jauh dari kalian. Kalau kalian pernah beli donat yang katanya viral di Semarang, mungkin kalian pernah makan donat yang sebenarnya udah dicampuri sesuatu. Bukan bahan pengawet, bukan gula, dan bukan bahan makanan biasa. Saya tahu karena saya sendiri yang pernah berdiri di dapur itu. Saya melihat sebutir pasir hitam dimasukkan ke dalam adonan, dan sejak saat itu, orang-orang mulai berdatangan tanpa henti. Tapi yang tidak saya tahu waktu itu, ada harga yang harus dibayar, dan korbannya adalah suami dari pemilik lapak itu sendiri. Kalau kalian siap mendengar ceritanya, saya akan ceritakan semuanya. Nama saya Irma. Tentu itu bukan nama asli saya. Saya sengaja menggunakan nama samaran karena sampai sekarang saya masih takut kalau orang-orang dari tempat saya bekerja dulu mengetahui bahwa saya menceritakan semua ini. Saya berusia 35 tahun. Waktu kejadian ini berlangsung, saya bekerja di sebuah lapak donat yang berada di salah satu kawasan ramai di Semarang. Saya tidak akan menyebut nama tempatnya, bukan karena saya ingin membuat cerita ini terdengar misterius, tapi karena sampai sekarang lapak itu masih ada, dan saya tidak tahu apakah apa yang terjadi dulu benar-benar sudah berhenti. Awalnya pekerjaan itu biasa saja. Saya masuk sekitar pukul 7 pagi. Tugas saya menyiapkan adonan, membantu menggoreng donat, memberi topping, mengemas pesanan, dan kadang melayani pembeli. Lapaknya tidak terlalu besar. Bangunannya sederhana, bagian depannya terbuka dengan etalase kaca panjang. Di belakangnya ada dapur kecil yang hanya dipisahkan oleh meja stainless steel. Kalau pagi, suasananya sangat normal. Ada suara motor lewat, pedagang lain membuka lapak. Orang-orang berangkat kerja. Aroma kopi dari warung sebelah bercampur dengan aroma minyak panas dan mentega. Dan yang paling saya suka adalah aroma donat yang baru keluar dari penggorengan. Majikan saya sebut saja Bu Rani, sebenarnya orang yang baik. Setidaknya begitulah yang saya pikirkan waktu itu.
Bu Rani berusia sekitar 40-an. Dia punya suami yang sering datang ke lapak. Saya memanggilnya Pak Darto. Pak Darto orangnya pendiam. Bahkan terlalu pendiam. Kalau datang, biasanya dia hanya duduk di kursi plastik dekat belakang lapak sambil memainkan ponselnya. Kadang, dia membantu membawa tepung atau bahan baku. Tidak banyak bicara. Yang saya ingat, Pak Darto selalu melihat ke arah adonan. Awalnya saya tidak menganggap itu aneh. Saya pikir dia hanya memastikan pekerjaan kami berjalan dengan benar. Sampai suatu hari, saya sedang mengaduk adonan sendirian. Waktu itu sekitar pukul 9 pagi. Bu Rani keluar membeli sesuatu. Karyawan lain sedang mengantar pesanan. Saya sendirian di dapur. Tiba-tiba, saya mendengar suara orang memanggil nama saya. Irma. Saya berhenti mengaduk. Suara itu seperti suara perempuan, pelan, dari arah belakang. Saya menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saya pikir mungkin suara dari lapak sebelah. Saya kembali bekerja, lalu suara itu terdengar lagi. Irma, kali ini lebih dekat. Saya langsung merinding. Saya keluar dari dapur. Ternyata tidak ada siapapun. Bahkan lapak sebelah juga sedang kosong. Sejak hari itu saya mulai mengalami hal-hal kecil yang aneh. Kadang saya mencium bau tanah basah dari dapur, padahal lantainya kering. Kadang ada suara langkah kaki berjalan di belakang saya ketika saya sedang menggoreng donat. Padahal kalau saya menoleh, tidak ada siapa-siapa. Pernah juga saya melihat bayangan seseorang berdiri di balik pintu gudang. Tinggi, diam, tidak bergerak. Ketika saya buka pintunya, kosong. Saya mulai merasa tidak nyaman, tapi saya tidak langsung berpikir soal pesugihan. Karena waktu itu, lapak kami justru sedang sepi. Padahal beberapa bulan sebelumnya, lapak itu pernah ramai. Orang-orang rela antre. Video tentang donat kami banyak muncul di media sosial. Tapi entah kenapa, setelah itu pembeli semakin sedikit. Kadang 1 jam cuma ada 2 atau 3 orang. Bu Rani mulai sering terlihat stres. Dia sering menghitung uang hasil penjualan sambil menghela napas. Pernah suatu malam saya mendengar Bu Rani berbicara dengan Pak Darto di belakang lapak. Suara mereka pelan, tapi saya mendengar satu kalimat. Bu Rani, kalau begini terus, kita bisa habis. Pak Darto, jangan ambil keputusan karena panik. Bu Rani, terus kita harus bagaimana? Setelah itu mereka diam. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi sejak malam itu, sikap Bu Rani berubah. Beberapa hari kemudian, Bu Rani tiba-tiba mengambil cuti. Katanya mau pergi keluar kota. Saya tidak terlalu peduli. Tapi ketika dia kembali, saya melihat sesuatu yang berbeda. Dia membawa sebuah kantong kain kecil berwarna hitam. Bentuknya kecil, mungkin sebesar telapak tangan. Dia tidak pernah membiarkan kami menyentuhnya. Bahkan ketika saya sedang membersihkan meja.
Bu Rani langsung mengambil kantong itu ketika tangan saya hampir menyentuhnya. Dia bilang, "Bu Rani, jangan pegang ini, Irma." Saya bertanya, "Irma, isinya apa, Bu?" Dia cuma tersenyum. "Bu Rani, bukan urusan kamu." Waktu itu saya masih menganggapnya biasa. Sampai suatu malam, lapak sudah tutup, karyawan lain pulang. Saya masih berada di dapur karena harus menyelesaikan beberapa pekerjaan. Sekitar pukul 11 malam, Bu Rani datang ke dapur. Dia membawa baskom kecil. Di tangannya ada kantong hitam tadi. Saya kira dia akan menyimpan sesuatu, tapi kemudian dia mengeluarkan sesuatu dari kantong itu. Pasir, bukan banyak, hanya sejumput, tapi pasirnya berbeda. Warnanya hitam pekat, seperti tanah yang terbakar. Dan ketika dia membukanya, saya langsung mencium bau yang aneh. Bau tanah basah, bercampur bau kemenyan. Saya berdiri di ujung dapur. Bu Rani tidak sadar saya melihat. Dia membuka wadah adonan yang sudah disiapkan. Lalu, dia menjatuhkan sebutir pasir hitam itu ke dalam adonan. Cuman satu butir. Saya masih ingat jelas. Pasir itu jatuh, pluk, masuk ke dalam adonan. Saya langsung menutup mulut. Karena tiba-tiba, saya merasa seperti ada seseorang berdiri tepat di belakang saya. Padahal saya sendirian. Leher saya terasa dingin. Bulu kuduk saya berdiri, dan kemudian saya mendengar suara laki-laki tua, sangat pelan tapi jelas. Suara, "Sudah waktunya." Saya langsung menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ketika saya kembali melihat Bu Rani, wajahnya sudah berubah. Dia seperti sedang ketakutan, bukan takut kepada saya, tapi seperti takut kepada sesuatu yang berada di belakang saya. Matanya melihat melewati bahu saya. Lalu dia berkata, "Bu Rani, jangan menoleh." Saya membeku. Kenapa? Karena biasanya orang kalau melihat sesuatu yang menakutkan akan menyuruh kita lari. Tapi dia justru menyuruh saya jangan menoleh. Saya bertanya dengan suara gemetar, "Irma, Bu, ada siapa?" Dia tidak menjawab. Lalu saya mendengar suara langkah dari belakang, pelan, tok, 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 seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai dapur. Langkah itu semakin dekat, tok, 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 sampai akhirnya berhenti tepat di belakang saya. Saya menangis diam-diam. Bu Rani masih berdiri di depan saya. Wajahnya pucat. Lalu terdengar suara bisikan. Suara, "Jangan berhenti." Bu Rani kemudian berkata sangat pelan, "Bu Rani, kalau mau dagangan ramai, harus ada yang dibayar." Saya tidak mengerti. Saya bertanya, "Irma, dibayar pakai apa?" Bu Rani tidak menjawab. Dia hanya mengambil baskom adonan itu dan pergi. Sejak malam itu saya mulai curiga.
Saya mencoba mencari tahu kemana Bu Rani pergi sebelum membawa kantong hitam tersebut. Dan akhirnya saya mendengar dari salah satu orang yang saya kenal bahwa Bu Rani dan Pak Darto pergi ke kawasan Gunung Kawi. Katanya mereka menemui seseorang. Katanya untuk meminta jalan agar usaha mereka kembali ramai. Saya tidak tahu apa yang dilakukan di sana. Tapi setelah malam itu, semuanya berubah. Benar-benar berubah. Besok paginya, lapak kami tiba-tiba ramai. Bukan ramai biasa. Ramai sekali. Orang-orang datang bahkan sebelum lapak dibuka. Antrean memanjang. Pesanan masuk terus. Telepon tidak berhenti berbunyi. Orang-orang membuat video. Donat kami kembali viral. Dalam sehari, stok habis. Besoknya, lebih ramai lagi. Saya sampai bingung. Karena beberapa hari sebelumnya, kami hampir tidak punya pembeli. Tapi sekarang, orang-orang seperti tidak bisa berhenti membeli. Ada sesuatu yang lebih aneh. Banyak pembeli datang dengan tatapan kosong. Mereka membeli donat, makan, lalu kembali lagi. Seolah-olah ada sesuatu yang membuat mereka ingin terus datang. Pernah ada seorang perempuan membeli 6 donat. Dia baru pergi sekitar 15 menit, lalu kembali. Dia membeli lagi. Saya bertanya, "Irma, Bu, tadi sudah beli kan?" Perempuan itu hanya tersenyum. "Pembeli, saya ingin lagi." Matanya kosong, benar-benar kosong. Dan ketika dia pergi, saya mencium bau tanah basah. Padahal tidak hujan. Setelah kejadian itu, saya mulai memperhatikan adonan. Setiap malam Bu Rani selalu melakukan hal yang sama. Dia membuka kantong hitam, mengambil pasir, dan memasukkannya ke adonan. Tidak pernah banyak, kadang hanya sebutir. Tapi setelah itu, penjualan selalu meningkat. Suatu malam saya memberanikan diri bertanya, "Irma, Bu, pasir itu dari mana?" Dia menatap saya cukup lama, lalu menjawab, "Bu Rani, dari tempat yang tidak boleh disebut." Dada saya langsung sesak. Saya bertanya lagi, "Irma, Gunung Kawi?" Wajahnya berubah. Dia langsung marah. "Bu Rani, jangan pernah sebut nama itu di sini." Setelah itu, lampu dapur tiba-tiba mati. Gelap, benar-benar gelap. Dan dari dalam gudang, terdengar suara perempuan tertawa. Pelan, hehehehe. Bu Rani langsung berlari keluar. Saya ikut. Kami meninggalkan dapur dalam keadaan gelap. Tapi sebelum pintu ditutup, saya melihat sesuatu. Di lantai dapur ada jejak kaki. Jejak kaki basah. Jumlahnya banyak. Seperti ada orang baru saja berjalan dari pintu belakang menuju baskom adonan. Padahal malam itu tidak ada siapapun. Sejak saat itu saya mulai takut bekerja sendirian. Namun Bu Rani justru semakin sering meminta saya lembur. Dan saya mulai memperhatikan perubahan pada Pak Darto.
Dia semakin kurus, wajahnya pucat, matanya cekung, dan anehnya, setiap kali lapak ramai, Pak Darto terlihat semakin sakit. Suatu malam, dia duduk di kursi belakang. Saya melihat tangannya gemetar. Saya memberikan air. "Irma, Pak, sakit." Dia menatap saya, lalu berkata sesuatu yang sampai sekarang masih saya ingat. "Pak Darto, ramainya jangan dipercaya." Saya bingung. "Irma, maksudnya apa, Pak?" Dia melihat ke arah dapur, lalu berkata, "Pak Darto, setiap orang yang datang membawa sesuatu." Saya tidak mengerti. Dia melanjutkan, "Pak Darto, dan setiap yang kita dapat harus dikembalikan." Setelah mengatakan itu, Pak Darto tiba-tiba muntah. Bukan makanan. Yang keluar dari mulutnya seperti lumpur hitam. Saya langsung berteriak. Bu Rani berlari keluar. Tapi bukannya panik, dia justru terlihat seperti sudah tahu. Dia membersihkan lantai, tidak banyak bicara. Dan malam itu, saya mendengar mereka bertengkar. "Pak Darto, cukup Rani, Bu Rani. Kalau kita berhenti sekarang, semuanya selesai. Pak Darto, ini sudah mengambil terlalu banyak. Bu Rani, kita tidak punya pilihan." Lalu terdengar suara benda pecah. Setelah itu hening. Beberapa menit kemudian, Pak Darto keluar. Dia menatap saya. Wajahnya sangat takut. Dia berbisik, "Pak Darto, kalau suatu hari saya tidak datang lagi, jangan cari saya." Besoknya, Pak Darto masih datang, tapi kondisinya jauh lebih buruk. Dia hampir tidak bisa berdiri, dan malam itu saya melihat sesuatu di belakangnya. Bayangan, bentuknya seperti perempuan dengan rambut panjang, berdiri tepat di belakang Pak Darto. Saya berkedip. Bayangan itu hilang. Saya tidak mengatakan apa-apa karena saya takut, benar-benar takut. Beberapa hari kemudian, Pak Darto tidak datang. Bu Rani mengatakan suaminya sakit, tapi anehnya, hari itu penjualan justru semakin gila. Orang-orang berdatangan, antrean sampai keluar jalan. Donat habis hanya dalam beberapa jam. Semua orang senang, kecuali saya, karena malam sebelumnya saya mendengar suara dari dapur. Suara seseorang menangis, seperti suara laki-laki, pelan sekali. "Tolong, tolong." Saya tidak berani masuk. Besok paginya saya bertanya kepada Bu Rani, "Irma, Bu, Pak Darto bagaimana?" Dia diam lama, lalu berkata, "Bu Rani, sudah tidak ada." Saya terdiam. Tidak ada? Dia maksudnya meninggal. Pak Darto meninggal malam itu. Dan yang membuat saya semakin takut, pada malam yang sama, saya melihat Bu Rani membawa kantong hitam itu lagi. Dia pergi ke belakang lapak, sendirian.
Saya diam-diam mengikutinya. Dia berdiri di dekat sebuah pohon, menaruh sesuatu di tanah, lalu berkata, "Bu Rani, sudah saya berikan." Angin tiba-tiba berhenti. Semua suara hilang. Lalu terdengar suara dari kegelapan. Suara belum selesai. Bu Rani langsung menangis. "Bu Rani, jangan ambil anak saya." Ketika saya mendengar itu, saya langsung mundur. Dan saat saya mundur, kaki saya menginjak ranting. Kerak. Bu Rani menoleh. Kami saling memandang. Dia tahu saya ada di sana. Saya langsung berlari. Saya tidak peduli. Saya lari sampai ke jalan. Malam itu saya tidak tidur. Besok paginya, saya mengajukan resign. Bu Rani tidak semikir. Dia hanya berkata, "Bu Rani, kalau kamu pergi, jangan pernah cerita kepada siapapun." Saya bertanya, "Irma, kenapa?" Dia menatap saya, lalu tersenyum. "Bu Rani, karena kalau kamu cerita, mereka akan tahu kamu masih ingat." Saya tidak mengerti maksudnya, tapi saya tetap pergi. Saya tidak pernah kembali. Setidaknya, begitulah yang saya pikirkan. Beberapa minggu setelah resign, saya mulai merasa hidup saya kembali normal. Sampai suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, saya terbangun karena mencium bau donat. Donat hangat, manis. Padahal di rumah saya tidak ada donat. Saya duduk di tempat tidur, lalu mendengar suara tok, tok, tok. Seperti seseorang mengetuk pintu rumah. Saya tidak berani membuka. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Lalu suara perempuan. Suara Irma. Darah saya seperset berhenti. Saya mengenal suara itu. Bu Rani. Dia memanggil nama saya dari luar. Saya diam, tidak menjawab. Lalu terdengar suara lain. Suara laki-laki. Suara Pak Darto. "Pak Darto, jangan buka pintunya." Saya langsung menangis. Karena suara Pak Darto terdengar seperti berasal dari dalam rumah. Bukan dari luar, dari belakang saya. Saya menoleh, dan di ujung kamar, saya melihat bayangan seseorang berdiri diam, tidak bergerak. Lalu lampu kamar menyala sendiri. Bayangan itu hilang. Sejak malam itu, saya tidak pernah lagi merasa benar-benar aman. Dan sampai sekarang, saya masih punya satu pertanyaan. Kenapa saya? Kenapa suara itu memanggil nama saya? Kenapa mereka seperti tahu saya akan menceritakan semuanya? Saya bahkan pernah mencoba mencari tahu kondisi lapak tersebut. Katanya masih ramai, bahkan semakin ramai. Tapi ada satu hal yang membuat saya merinding. Orang-orang yang pernah bekerja di sana tidak ada yang bertahan lama. Katanya selalu ada karyawan yang tiba-tiba mengundurkan diri. Ada yang sakit, ada yang mengalami mimpi buruk,
dan ada yang tidak mau membicarakan tempat itu sama sekali. Seolah-olah semua orang yang pernah masuk ke dapur itu membawa sesuatu ketika keluar, dan saya masih membawa sesuatu, bukan benda, tapi suara langkah kaki, suara bisikan, dan terkadang ketika saya sedang sendirian di dapur rumah, saya mencium bau tanah basah. Padahal tidak ada hujan. Kadang saya juga mendengar suara adonan seperti sedang diaduk. Padahal saya tidak sedang memasak. Dan 3 malam sebelum saya datang ke sini untuk menceritakan semuanya, saya menemukan sesuatu di depan rumah. Sebungkus donat, tidak ada nama pengirim. Tidak ada tulisan, tidak ada siapa-siapa di sekitar rumah. Awalnya saya ingin membuangnya, tapi sebelum saya menyentuh bungkus itu, saya melihat ada sesuatu di bawahnya. Pasir hitam, cuman sedikit, 1 butir. Saya langsung membeku, karena saya pernah melihat pasir seperti itu, pasir yang sama, pasir yang dulu dimasukkan Burani ke dalam adonan. Dan sejak malam itu, saya tidak pernah menyimpan makanan dari luar di rumah. Saya juga tidak pernah lagi membeli donat. Bahkan ketika ada orang memberi saya donat, saya menolaknya. Karena saya tidak tahu apakah itu benar-benar cuma makanan. Dan sekarang saya sudah menceritakan semuanya. Kalau kalian bertanya, apakah saya percaya pesugihan itu benar-benar ada? Saya tidak tahu. Saya cuma tahu apa yang saya lihat. Saya melihat sebutir pasir. Saya melihat perubahan penjualan. Saya melihat orang-orang datang tanpa henti. Saya melihat Pak Darto semakin sakit. Dan saya melihat bagaimana semuanya berakhir. Pak Darto meninggal. Lapaknya tetap ramai. Lalu saya pergi. Tapi mungkin ada satu hal yang saya tidak pernah ceritakan kepada siapapun. Waktu saya berdiri di belakang lapak malam itu, ketika Burani mengatakan, "Sudah saya berikan," saya melihat sesuatu di balik pohon. Sesuatu yang tidak pernah saya ceritakan. Seorang perempuan, rambutnya panjang. Wajahnya tidak terlihat. Dia berdiri sangat dekat dengan Burani. Dan ketika saya berlari, perempuan itu menoleh ke arah saya. Saya tidak bisa melihat wajahnya. Tapi saya tahu. Dia tersenyum. Dan sampai sekarang, saya masih bertanya-tanya. Apakah yang saya lihat malam itu benar-benar sesuatu dari Gunung Kawi, atau sebenarnya sesuatu itu sudah mengikuti saya sejak pertama kali saya melihat pasir hitam tersebut? Karena tadi sebelum saya datang ke sini, saya menemukan sesuatu lagi di depan pintu rumah. Bukan donat, bukan pasir, tapi sebuah kantong kain hitam, persis seperti milik Burani. Saya tidak membukanya. Saya membawanya ke sini, dan saya tidak tahu apakah saya seharusnya melakukan itu. Karena sejak tadi, kantong ini terasa hangat, padahal ruangan ini dingin.
Dan beberapa menit yang lalu, saat kalian mungkin sedang melihat saya bicara, saya mendengar suara dari belakang kamera. Suara seseorang berjalan, tok, 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 lalu berhenti, dan saya mendengar seseorang berbisik, "Irma." Saya tidak tahu apakah suara itu masuk ke rekaman. Tapi kalau kalian mendengarnya, jangan cari tahu siapa yang memanggil. Jangan, karena saya sudah pernah mencoba menoleh. Dan saya menyesal sampai sekarang. Suara langkah kaki terdengar 3 kali. Tok, tok, tok. Kemudian terdengar suara bisikan perempuan sangat pelan. Jangan